Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufendi dari SMK Negeri 1 Kampung Hulu, mengajar fisika dan video pembelajaran tentang medan magnetik. Sebelum dimulai, jangan lupa mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, baiklah, ini sekarang di saya ya. Nah, benda magnet adalah benda yang menghasilkan benda yang menghasilkan medan magnet berupa muatan yang bergerak. Lihat, sifat-sifat magnetnya pertama, memiliki kutub utara dan selatan yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua, tetap memiliki dua buah kutub meski magnet dipotong-potong. Yang ketiga, dapat menarik benda ferromagnetik, mudah ditarik dan dijadikan magnet. Cara membuat magnet dilakukan dengan buat magnet elementer benda ferromagnetik menjadi satu, antara lain satu, digosok magnet secara searah, ini dia gambarnya, ini gosok itu. Dua, ditempelkan dengan magnet lain, nah ini dia menempelkan terus benda kutub ya, utara dan selatan itu. Yang ketiga, dilitkan kawat dialiri arus listrik DC, nah ini dia maknanya, dia dilit yang kawat dialiri arus listrik DC. Dan medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Dan induksi magnet adalah besar medan magnet yang ditemukan oleh arus listrik. Karena medan magnet itu adalah besar vektor dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Ini dia kaidah tangan kanan. Yang ibu jari itu arus, yang kepalan tangan itu adalah medan magnet, yang tidak tutup adalah gaya Lorentz. Lihat induksi magnet pada berbagai keadaan. Satu, pada penghantar lurus tak berhingga. Nah, ini gambarnya ya. Yang ini itu arus, ini medan. Ini A itu adalah panjang jarak X. B sama dengan minor I per 2 PA. B itu induksi magnetik di titik X. Satu adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I itu kuat arus, satunya ampere. A itu jarak titik X ke penghantar satunya meter. Dan pada penghantar lurus berhingga, tadi yang tidak berhingga, jadi ini adalah B sama, ini dia gambarnya dia ya, arus BL panjang penghantar di B sama dengan minor I per 4 pi L sama ini ya, kali cos theta tambah cos theta 1 tambah cos theta 2, jadi atau kedua B sama dengan minor I per 4 pi A dikali 2L per akar A kuadrat tambah L kuadrat. Ini pada penghantar melingkar, ini sama di pusat lingkaran di titik 0, ini dia B0 sama dengan N dikali minor I per 2L. Minor itu induksi magnetik di O 1 Tesla, dan N jumlah lilitan. Minor permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, yaitu jari penghantar. Kemudian di sumbu pusat lingkaran itu di TX nih, sumbunya BX sama B0 sin theta pangkat 3, dan sin theta sama dengan LPS. BX sama induksi magnetik di BX 1 Tesla, B0 induksi magnetik di T0 1 Tesla, E itu jari penghantar 1 mm, S itu jarak titik X ke keliling penghantar satuannya meter. Kemudian pada selenoida, ini pada selenoida, pada pusat selenoida dan pada pusat benda magnetnya B sama minor I kali N per L. N itu jumlah lilitan, L itu panjang lilitan. Pada ujung selenoida B sama dengan minor I dikali N per 2L.
Kemudian toroida. Toroida dia pada subuh pusat toroida. Namanya B sama minor I kali N per 2 PR, yaitu jajai toroida. Satunya meter. Kemudian flux magnet. Guys, gaya magnet lah visualisasi vektor medan magnet yang tidak pernah berpotongan dengan kerapatannya menyatakan kekuatan medan sifat-sifat guys magnet. Ini guys gaya magnet itu. Guys, ini di satu gaya tarik magnet paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya. Ini selatan, ini utara. Yang kedua, arah medan magnet menjauhi kutub utara dan mendekati kutub selatan. 3 kutub sejenis akan saling tolak menolak dan kutub berlawanan akan saling tarik menarik. Dan visualisasi 3 dimensinya. Ini dia visualisasi 3 dimensi medan magnet. Ini medan magnet arus listrik. Kalau tanda titik itu menunjukkan bahwa medan magnet keluar dari bidang atau gambar mendekati pengamat. Gambar mendekati pengamatnya. Yang X ya, X inilah tanda X menunjukkan bahwa medan magnet masuk ke bidang gambar atau menjauhi pengamat. Kemudian percobaan Faraday menjelaskan jumlah garis gaya magnet atau sifat magnet yang menembus suatu permukaan tertutup. Ini dia ditembus dia tutup. Jadi sama itu C sama B kali A cos theta. C itulah flux magnet satunya Weber. A itu luas permukaan yang menembus meter pangkat 2. Kemudian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ini dia. Kaidah kanan kiri ini. Yang ibu ini yang jari tengah inilah arus yang telunjuk medan magnet. Ini yang ibu jari itu F, gaya Lorentz. Satu gaya Lorentz pada berbagai keadaan. Satu pada penghantar arus di medan magnet. F sama dengan B kali I kali L sin theta. F itu gaya Lorentz, satunya Newton. B itu induksi magnet, satunya Tesla. I itu kuat arus listrik, satunya ampere. Yaitu panjang penghantar, satunya meter. Theta itu sudut antara listrik dan medan magnet. Listrik dengan magnet ini, listrik dengan magnet ya. Kemudian yang B nya itu pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Itu F sama dengan B Q kali V sin theta. Q itu besar muatan benda 1 coulomb, V itu kecepatan benda 1 meter per sekon, theta itu sudut antara listrik dan lintasan muatan. Jika agak membentuk lintasan melingkar, maka jari lintasan dapat dihitung R sama dengan M kali V per Q kali B. Bisa juga R sama dengan 1 per B akar 2 MP per Q. Yaitu jari lintasan satunya meter, M itu massa benda satunya kilo, V itu potensial listrik satunya volt. Kemudian pada dua pangkal harus sejajar. Jadi medan magnetnya lah B sama minor I1 kali I2 kali L per 2 PD. Minor lah permeabilitas ruang hampa, nilainya 4 pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere. I1 dan I2 lah kuat arus penghantar 1 dan 2, satunya ampere. L itu panjang penghantar, satunya meter. D itu jarak penghantar, satunya meter. Dan momen kopel itu adalah momen gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada dua simpul kumparan. Ini dia. Ini arus gaya Lorentz. Ini jadi momen kopel dapat dihitung sama dengan T sama N kali B kali I kali A sin theta. T sama dengan momen kopel 1 Newton meter. A itu luas penampang kumparan 1 meter persegi. Theta adalah sudut antara B dan A. Dan aplikasi gaya Lorentz. Aplikasi gaya Lorentz antara lain motor listrik, galvanometer, relay, speaker, dan kereta maglev. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
komponen motor listrik tadi atas kumparan, arus, atau berputar, magnet, stator atau diam, dan komutator cincin belah. Yang galvanometer adalah komponen yang dapat mendeteksi arus listrik lemah yang prinsip kerjanya sama dengan motor listrik. Relay adalah komponen yang terdiri atas kumparan yang dililit pada besi. Kemudian speaker adalah alat yang digunakan sebagai penggerak suara. Kemudian kereta maglev adalah kereta yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnet. Kemudian induksi elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet disebut magnet. Kemudian gaya gerak listrik induksi, arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Kemudian gaya gerak listrik induksi adalah atau gaya induksi adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Kemudian hukum Lens adalah arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Kemudian percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Ini yang masuk kumparan, ini tandanya V, kecepatannya V, arahnya ke dalam. Ini medan magnet induksi, ini B nya dia masuk, ini ampernya, ini arus induksi, ini kalau yang keluar kumparan, ini panahnya yang keluar, induksinya besar, induksinya masuk, B induksi magnetik, ini magnetik. Kemudian hukum Faraday bunyilah besar GL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Jadi secara matematis dapat disebut epsilon sama dengan min n delta psi per delta t, atau epsilon sama dengan min n d psi dan per dt. Jadi epsilon itu gaya induksi, satunya volt, n itu jumlah lilitan, delta psi sama psi 2 dikali 1 adalah perubahan flux magnetik, satunya Weber, delta t lah T2 dikali 1 perubahan waktu, satunya sekon. GGL induksi dapat dihasilkan dengan cara: 1. Menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, 2. Memutar magnet di depan kumparan, 3. Memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer yang didekatkan terhadap kumparan sekunder, 4. Mengalihkan arus listrik AC pada kumparan primer yang didekatkan pada kumparan sekunder. GGL induksi adalah dipengaruhi oleh perubahan luas bidang kumparan, di epsilon sama dengan min NB cos theta delta A per delta T, ini untuk luas. Kemudian perubahan luas magnet pada medan magnet, berarti epsilon sama dengan min N kali A cos theta delta B per delta T. Kemudian perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan magnet, epsilon sama dengan N min N kali B kali A cos theta 2 dikurang cos theta 1 per delta T. Arus induksi itu arus induksi sama dengan B kali L kali P kali sin theta per L. Kemudian GGL induksi dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet, itu mengakibatkan perubahan luas bidang kumparan. 1. Pada kawat bergerak lurus, ini dia, ini arus, ini gaya Lorentz, ini kecepatannya, ini L panjang penghantar, jadi epsilon kali B kali L kali P sin theta. B sama dengan medan magnet satuan Tesla, L panjang penghantar 1 meter, P kecepatan gerak benda penghantar 1 meter per sekon, theta sama sudut antara medan magnet dengan arah kecepatan. Kemudian arah ini